Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang masih mengalami ketakutan untuk mengkonsumsi makanan ini itu gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, walau sudah merasa sembuh, sudah merasa sehat gitu teman-teman ya, tetapi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lain yang belum kita konsumsi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita itu selalu mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya videonya jangan di skip ya, tonton sampai habis. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seandainya kalau misalnya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, walaupun sudah merasa sehat, walaupun sudah merasa sembuh, walaupun sudah merasa kuat, walaupun sudah merasa normal gitu teman-teman ya, tetapi kadang ada fasenya kita itu selalu mengalami ketakutan untuk mengkonsumsi makanan ini itu gitu teman-teman. Jadi ketika kita mau mengkonsumsi makanan-makanan yang baru itu kadang selalu kepikiran ya, takutnya beginilah, takutnya begitulah. Nah itu teman-teman, dan itu juga sesuai dengan pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui bahwa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sudah sembuh gitu teman-teman, jangankan ketika sudah sembuh ya, ketika mulai gitu teman-teman ya, mulai sembuh misalkan di ambang 95% gitu teman-teman ya. Nah itu kita itu harus sudah mulai mencoba teman-teman ya, makanan-makanan yang baru. Karena patut kalian ketahui bahwa kesembuhan kita, kesehatan kita itu karena ditopang dengan energi atau misalkan vitamin-vitamin yang komplit. Nah itu teman-teman, jadi seluruh tubuh kita itu sehatnya itu karena ditopang dari berbagai macam vitamin yang ada dalam makanan tersebut. Dan makanan tersebut itu yang mempunyai vitamin-vitamin yang komplitnya itu ya dari makanan-makanan yang beraneka ragam. Nah itu teman-teman, jadi tidak ada makanan yang komplit makanannya itu, bukan makanannya ya, vitaminnya itu yang komplit dari satu jenis makanan, tidak seperti itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai agak membaik nih gitu teman-teman, kemudian ingin mencoba makanan ini itu ya, alangkah baiknya kalian lakukan gitu teman-teman, karena biar mempercepat pemulihan kita dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman. Nah tetapi sialnya ketika kita mau mencoba itu ya, pemikiran yang tentang hal-hal negatif itu selalu hadir ya, karena itu dipicu dari ketakutan yang masih besar ya, ketakutannya masih besar, takut beginilah, takut begitulah.
Nah itu teman-teman, nah untuk mengurangi rasa takut kalian itu ya kalian itu harus bisa memahami ya bahwa kalian itu mentalnya itu sekarang sedang terganggu teman-teman ya. Itu yang lebih mengganggu sebetulnya, bukan dari makanannya. Tetapi pertanyaannya dirubah lagi ya Pak, tetapi saya itu ketika mengkonsumsi makanan ini itu pasti sensasi hadir teman-teman ya. Nah itu, nah sialnya memang dulu juga saya seperti itu. Jadi ketika mengkonsumsi makanan itu kemudian berpikir yang lain-lain itu pasti sensasi hadir. Memang seperti itu teman-teman, karena itu didorong dari psikosomatis ya. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita ingat-ingatkan, apa yang selalu kita harap-harapkan gitu teman-teman ya, itu pasti hadir. Itu yang namanya psikosomatis. Jadi apa yang kita pikirkan, tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Ketika kita mau mengkonsumsi makanan gitu ya, makanan yang baru, kita selalu berpikir, waduh nih sensasi nanti hadir nih. Dan ketika terus berpikir seperti itu, kalian harus percaya bahwa tubuh kalian itu bakal merespon dengan sendirinya, dan untuk sensasi itu pasti hadir. Nah itu teman-teman, nah makanya tips yang paling pertama itu menyadari, kemudian yang keduanya cobalah jangan berharap-harap teman-teman ya. Jadi ketika mau mengkonsumsi itu ya kalian berharap-harapnya begini, ini nggak apa-apa, ini makanan sehat, karena memang sehat sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami dulu gitu teman-teman. Jadi ketika mulai menyadari, ini nggak usah dibayang-bayang, saya bilang gitu ya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, ini jangan dibayang-bayang makanan ini ada sensasinya. Nanti ketika dibayang-bayang pasti sensasinya hadir. Nah makanya waktu itu pemikiran saya itu dirubah. Ini makanan sehat, ini makanan nikmat, saya bilang gitu ya. Dan akhirnya ketika saya hajar, saya konsumsi, dan ketika tidak diharap-harap sensasi itu tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi keyakinan buat saya waktu itu. Jadi apa yang kita pikirkan, tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, dan kemudian diyakinkan juga dalam pikiran saya bahwa ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang baru itu sangat penting sekali untuk kebutuhan tubuh kita. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya alami dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Namun untuk di awal-awal ketika kalian mau mencoba makanan ini itu, namun takut misalkan sensasi yang hadir, kalian itu harus bisa memilah mana pencernaan kaliannya itu belum membaik atau sudah membaik. Jadi ketika sudah membaik ya nggak ada masalah sebetulnya, tetapi ada sensasi yang hadir juga, itu karena memang lahirnya dari pemikiran kita yang selalu berharap-harap. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika pencernaan kalian belum membaik, ya langkah baiknya kalian masih tetap menjaga. Nah itu teman-teman, tetapi untuk membedakan mana pencernaan kalian belum membaik atau sudah membaik, itu sebetulnya mudah teman-teman ya. Kalau seandainya kalian perutnya masih terasa sakit, kemudian ulu hatinya masih terasa mengganjal gitu teman-teman, itu pure dari medisnya. Nah berarti kalian pure masih harus menjaganya gitu teman-teman ya, menjaga jenis makanannya. Tetapi kalau misalkan perutnya sudah nyaman nih, perutnya sudah nyaman, perih-perih sudah tidak ada, panas-panas perut sudah tidak ada, kemudian ulu hatinya sudah tidak mengganjal lagi gitu teman-teman ya, kemudian dadanya masih masih terasa berat lagi gitu teman-teman. Kalau seandainya dada masih terasa berat, kemudian ulu hati masih terasa sakit, perutnya masih terasa panas, alangkah baiknya kalian masih tetap menjaga jenis makanannya. Nah itu teman-teman, karena itu pencernaan kalian itu belum membaik gitu teman-teman. Dada masih terasa panas karena memang mungkin ada panas dalamnya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya harus dijaga jenis makanannya. Tetapi kalau misalkan kalian sudah merasa normal, sudah merasa sehat, sudah merasa sembuh, sudah merasa kuat gitu teman-teman, tetapi masih mengalami ketakutan untuk mengkonsumsi makanan ini, itu berarti traumanya masih hadir di situ, masih ada. Nah traumanya harus dihilangkan dengan cara seperti apa? Yang pertama, kalian harus bisa menyadari bahwa tubuh kalian itu membutuhkan berbagai macam jenis vitamin yang adanya di berbagai macam jenis makanan. Itu yang pertama. Yang keduanya, menyadari juga bahwa mental kalian itu harus dibenahi. Nah itu teman-teman. Yang ketiganya, kalian juga harus paham, karena untuk mencoba makanan itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Karena ya untuk mencoba itu tidak berbahaya sama sekali, dan kemudian untuk mencoba makanan yang baru itu ya sangat penting sekali. Karena itu yang pertama untuk menyesuaikan pencernaan kita, yang kedua ya untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya ketika kita mulai memahami ke arah sana, ketika mau mengkonsumsi makanan itu ya pasti mengalami ketakutan tersendiri teman-teman ya. Jujur pengalaman saya juga seperti itu. Tetapi kalau misal kalian biasakan setiap hari
kemudian menanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak akan menyebabkan apa-apa, karena memang tidak menyebabkan apa-apa sih sebetulnya ya. Kalian konsumsi saja, tetapi kalau misalnya ada sensasi sedikit-sedikit wajar saja, karena untuk asam lambung dan setes psikosomatis itu semuanya butuh penyesuaian dan butuh pembiasaan gitu teman-teman. Kemudian ketika kalian sekarang nih mengkonsumsi makanan, kemudian ada sensasi yang hadir, kalian jangan pernah berpikir waduh ini pertanda penyakit yang berbahaya, waduh ini pertanda kematian. Jangan seperti itu teman-teman ya. Itu kalian harus bisa menyadari bahwa harus bisa menerima juga gitu ya, bahwa kalian itu ya mungkin belum terbiasa gitu teman-teman ya, karena kemarin-kemarin ketika terkena gangguan asam lambung dan setes psikosomatis itu kalian tidak mengkonsumsi makanan yang lain-lain, jadi masih menjaga gitu teman-teman. Dan sekarang sudah mulai mengkonsumsi ini itu, kemudian ada reaksi, ya wajar juga gitu teman-teman, karena belum terbiasa kembali. Nah itu teman-teman wajarnya ke sana. Jadi jangan berpikir tentang wah ini nanti sensasinya bakalan begini dan sebagainya. Hindari seperti itu teman-teman ya, karena kekuatan pikiran kita itu lebih jago sebetulnya gitu teman-teman. Jadi ketika kita membayang-bayangkan atau memikirkan tentang sensasi yang hadir, ya makanya tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya tip dari saya itu sesuai dengan pengalaman saya ketika mau mencoba makanan ini itu, saya nggak terlalu banyak berpikir waktu itu ketika mulai memahami. Jadi berpikirnya itu saya ini nggak apa-apa, karena memang nggak apa-apa ya untuk mengkonsumsi makanan itu. Jadi makanan yang baru itu saya mencoba konsumsi, tetapi dengan kapasitasnya itu tetap ya walaupun misalkan sudah memahami, kemudian sudah mulai mau mencoba, tetap saja untuk menjaga itu saya jaga kapasitasnya. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan teman-teman ya, karena patut kalian ketahui juga yang namanya berlebihan itu ya nggak baik juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya jaga. Ketika dulu salah satu contoh ya, ketika mau mengkonsumsi makanan sambal waktu itu, karena untuk membiasakan pencernaan saya teman-teman ya, saya mencobanya hanya dengan mengicip-icip saja teman-teman ya. Jadi cuman dicolek kemudian dimasukin ke lidah, ke mulut teman-teman ya. Yang penting pedasnya ada di mulut saja, nggak kecerna gitu teman-teman ya. Itu sudah merasa puas waktu itu. Nah kemudian karena keseringan ya merasakan pedas di mulut, dan akhirnya ada rasa nikmat ya. Ada rasa nikmat di mulut gitu teman-teman, dan kemudian mulai ada rasa cuek lagi gitu teman-teman, dan kemudian mulai di situ ya sambalnya itu ketelan gitu. Tetapi ketika diingat-ingat, oh ini makan sambal ini nggak apa-apa, berarti pencernaannya sudah kuat gitu teman-teman. Dan di situ mulai cuek lagi, kemudian mengkonsumsi sambalnya itu agak banyak lagi, dengan tetap dijaga level pedasnya itu masih tetap dijaga waktu itu, jadi nggak terlalu pedas. Nah kesininya karena mulai terbiasa ininya kuat, nah, akhirnya sekarang jago lagi makan sambal. Nah itu teman-teman, tetapi tetap mulai sampai detik ini juga saya tetap mulai menyadari, dan kemudian untuk mengkonsumsi makanan itu tidak mengandalkan hobi teman-teman. Sampai detik ini saya tidak mengandalkan hobi seperti sambal. Itu saya hobi sambal teman-teman, tetapi untuk mengkonsumsi itu saya tidak terjerumus ke hobi gitu teman-teman. Jadi hanya sekedar penasaran saja, kemudian hanya ingin menikmati saja, jadi tidak berlebihan. Dulu mungkin sebelum terkena gangguan asam lambung dan setes psikosomatis, pedasnya mungkin bisa nyampe level 8 kayak gitu kan ya. Nah tetapi untuk saat ini karena hanya ingin memuaskan sesaat saja gitu teman-teman ya, jadi mengkonsumsi sambalnya itu ya cuman level 2, level 3, yang penting kita makan nikmat aja. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya sampai detik ini gitu teman-teman. Jadi untuk mengkonsumsi makanan ini itu yang semuanya itu jadi tidak mengandalkan hobi, hanya sekadar mengandalkan kebutuhan. Tetapi untuk mengandalkan hobi saya hanya dibatasi saja ketika melihat ternyata jenis makanan itu ya bisa mempercepat kambuhnya gangguan asam lambung dan setes psikosomatis. Jadi ketika melihatnya ke sana, saya jaga kapasitas dan jaga juga durasinya. Kayak macam kopi, saya tahu bahwa kopi itu sangat nikmat teman-teman ya ketika kita pagi hari. Apalagi kalau misalkan ke laki-laki yang suka ngerokok ya, sebelum ngerokok itu nggak nikmat kayaknya kalau misalkan tidak ada kopi teman-teman ya. Tetapi saya tidak mengandalkan hobi teman-teman, saya tidak mengandalkan kepuasan, saya itu hanya mengandalkan kebutuhan saja supaya rileks, supaya nyantai. Jadi masih dijaga kapasitasnya. Hari ini saya ngopi, besoknya tidak. Besoknya ngopi, besoknya lagi tidak. Seperti itu sampai detik ini teman-teman ya. Karena saya tahu persis bahwa kopi itu ya bisa mempercepat untuk kambuh juga gitu teman-teman ya.
untuk saya pribadi, tetapi untuk teman-teman saya tidak tahu gitu teman-teman, karena untuk nilai sensitif pencernaan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin bagi teman-teman, Pak saya itu minum kopi setiap hari nggak kambuh, ya syukur alhamdulillah teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi, kalau seandainya sampai detik ini itu minum kopi itu masih dijaga, karena ketika dulu di awal-awal pemulihan, ketika minum kopi ya besoknya pasti kambuh gitu teman-teman dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika di ambang-ambang 90%. Nah makanya saya tidak mau kambuh untuk yang ketiga kalinya, makanya untuk makanan atau minuman yang bisa mempercepat kambuh asam lambung itu saya jaga sampai detik ini. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk setiap sensitif tubuh seseorang itu atau pencernaan seseorang itu pasti berbeda-beda. Ya berdoanya semoga saja kalian sensitifnya itu tidak terlalu besar gitu teman-teman ya. Jadi kalian sudah bisa bebas makan ini itu teman-teman. Tetapi untuk sambal, kemudian apalagi ya, soda, kemudian asam ya. Nah itu sebaiknya hindari teman-teman ya, hindari terlalu banyak gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya makanan yang lain-lain kayak macam makan daging kayak macam gitu ya, itu sebaiknya dihajar juga gitu teman-teman ya. Berpikir wajar saja lah gitu teman-teman, itu nikmat, itu sehat ya makan saja gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya masih mengalami ketakutan ini itu ya berarti mental kaliannya yang harus dibenahi. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya tentang masih mengalami takut makan ini itu, sebaiknya kalian bisa merasakan sendiri gitu teman-teman ya. Kalau seandainya pencernaan kalian belum membaik gitu teman-teman, dengan tanda-tanda masih mengalami sensasi perutnya masih terasa panas, kemudian ulu hatinya masih terasa mengganjal juga gitu teman-teman, apalagi ada panas dalam dengan ditandai dada terasa berat gitu teman-teman ya, itu berarti masih ada panas dalamnya. Sebaiknya kalian masih dijaga jenis makanannya. Tetapi kalau misalnya sensasi yang ringan-ringan itu sudah tidak ada, alangkah baiknya kalian itu sudah mulai mengkonsumsi makanan ini itu gitu teman-teman. Karena tubuh kita yang sehat itu, tubuh kita sehat, tubuh kita kuat itu lahirnya karena ditopang dari berbagai macam jenis vitamin gitu teman-teman. Dan berbagai jenis vitamin itu adanya di berbagai makanan. Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana. Tetapi kalau misalnya kalian masih mengalami ketakutan ini itu, mentalnya juga harus dibenahi. Tanamkan dalam pikiran kalian ketika kalian mencoba makanan ini itu tidak akan membuat kalian bahaya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian masih mengalami ketakutan juga, hindari berpikir tentang sensasi bakalan hadir gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis lebih dominan selalu membayang-bayang teman-teman ya, selalu berharap-harap gitu teman-teman. Jadi ketika mau mengkonsumsi makanan itu membayang-bayang ya, berharap-harap, waduh nih sensasi nanti datang lagi nih, waduh nanti nih kelayangan lagi nih seperti itu teman-teman ya. Nah makanya hindari seperti itu. Takutnya ketika kalian nanti selalu membayang-bayang ke hal sana, itu tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Yang tadinya tidak akan kelayangan karena kalian selalu berpikir nanti ini kelayangan, nanti kelayangannya hadir. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya selalu menanamkan dalam pikiran ketika mau mencoba makanan itu, saya mengatakan dalam diri saya itu, ini tidak apa-apa, ini sehat, ini obat, saya bilang gitu ya, ini kuat, saya bilang gitu ya. Saya konsumsi dan ternyata alhamdulillah tidak gitu teman-teman ya. Dan untuk kejadian-kejadian itu harus mulai dibiasakan teman-teman. Jadi ketika di awal-awal saya walaupun misalkan mengatakan ini sehat, ini kuat, ketika konsumsi kelayangan hadir itu gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Tetapi ketika dibiasakan seperti itu ya, mau mengkonsumsi nih makanan, ini tidak apa-apa, ini membuat saya sehat gitu ya. Setiap hari ketika saya mengkonsumsi seperti itu, dan akhirnya di situ mulai tubuh saya itu mulai merespon dengan sendirinya, dan kemudian ya nyaman ya, nyaman, nikmat gitu, sensasi nggak ada sama sekali gitu teman-teman, karena sudah mulai terbiasa gitu teman-teman ya. Dan untuk memastikan bahwa kalian itu, bukan memastikan ya, untuk membantu kalian itu mengurangi ketakutan makanan ini itu, ya kalian juga harus bisa menanamkan dalam pikiran bahwa untuk mencoba itu tidak membuat kalian mati teman-teman ya. Hanya kalau misalnya sensasi hadir itu wajar karena belum terbiasa, tetapi untuk kematian tidak sama sekali teman-teman ya. Karena ya itu bukan racun sih sebetulnya ya, berpikir wajarnya begini aja lah, ini makanan racun enggak gitu teman-teman. Kalau misalnya ya racun ya hindari teman-teman, tetapi kalau misalnya bukan ya kita butuh
ya konsumsi saja gitu teman-teman. Sesimpel itu sih sebetulnya ya untuk asam lambung itu ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu ya bisa menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu semuanya itu ya butuh pemahaman, kemudian butuh teman yang sepengalaman biar hati kita itu tenang teman-teman ya. Nah makanya saya share video itu setiap hari hanya untuk sekedar minimal menemani kalian gitu teman-teman ya. Karena ketika mendapatkan pencerahan seperti itu kita tenang gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita tenangnya terus gitu teman-teman, dan akhirnya kita sembuh total. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Nah, makanya saya share videonya itu setiap hari. Makanya yang belum subscribe mohon videonya itu di subscribe dulu. Nah tetapi kemarin-kemarin itu saya jarang share video, jadi share videonya itu kadang 2 hari sekali kadang ada yang 3 hari sekali gitu teman-teman. Karena ya mohon maaf keterbatasan saya, karena sekarang itu lagi sibuk-sibuknya di pekerjaan teman-teman. Sekarang itu ya lagi musim-musimnya PTS ya, lagi musim-musimnya ujian, lagi musim-musimnya ulangan. Jadi saya terbatas share videonya. Tetapi untuk minggu sekarang nih kayaknya full nih ya, kayaknya full. Saya mulai sudah agak longgar juga gitu teman-teman ya. Jadi saya bisa share video setiap hari lagi gitu teman-teman. Makanya ikuti terus channel Abdul Rahman. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu ya bisa menjadi pencerahan buat kalian. Minimal ya hanya memberikan apa ya, edukasi sebagai penyemangat teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh semangat sih sebetulnya ya. Ketimbang kita itu hanya kalau misalnya dicaci maki kemudian di tag kalian itu sehat, kalian lebay pasti marah teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika dulu orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kemudian ketika nengok kita, kenapa lu katanya, kan nggak apa-apa, aduh itu hati dan perasaan itu hancur ya. Jadi mereka itu nggak ngerti kita gitu teman-teman, tetapi wajar karena mereka itu belum pernah mengalaminya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Yang minimal hanya sekedar menemani kalian. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.